Apps 4, Galang, Yura menatap tak percaya pada sosok yang kini ada di depan matanya. Kau ada di sini? Tanya Yura. Galang tersenyum lalu mengulurkan tangannya pada Yura. Selamat. Ucap Galang lagi tanpa menjawab pertanyaan Yura lebih dulu. Yura pun segera menerima uluran tangan Galang. Terima kasih Galang. Ucap Yura. Sama-sama. Balas Galang seraya tersenyum. Siapa pria ini Yura? Tanya Farah dengan tersenyum pada Galang. Perkenalkan Bunda, ini Galang teman sekelas Yura saat SMA dulu. Jelas Yura. Galang mengulurkan tangannya pada Farah lalu memperkenalkan dirinya. Selanjutnya ia pun menjabat tangan Aidan, Rangga dan Alula yang nampak tersenyum malu kepadanya. Sekarang ayo katakan, bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah setelah tamat sekolah kau melanjutkan pendidikanmu di luar negeri? Tanya Yura dengan nada menuntut. Galang terkekeh gemas melihat sikap Yura. Aku baru kembali ke negara ini beberapa hari yang lalu. Jelas Galang. Dan kenapa kau ada di sini? Tanya Yura lagi. Karena sahabatku sejak kecil wisuda di hari ini. Dan aku tidak menyangka jika kau wisuda di hari ini juga dan mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Ucap Galang. Yura tersenyum mendengarnya. Aku sangat senang bisa bertemu kembali denganmu. Ucap Yura. Begitupun dengan aku. Balas Galang. Deheman yang terdengar cukup keras dari Aidan membuat percakapan mereka terhenti. Aidan. Galang menatap Aidan dengan tersenyum. Aku dengar saat ini kau sudah menikah bahkan sudah memiliki sepasang bayi kembar. Ucap Galang. Seperti yang kau dengar. Saat ini aku sudah menikah dan memiliki anak. Balas Aidan. Wah, kau sungguh hebat. Sepertinya aku sangat tertinggal jauh darimu. Ucap Galang lalu terkekeh. Aidan hanya tersenyum tipis menanggapinya. Sayang sekali pertemuan kita harus berakhir sampai di sini karena temanku sudah mengajakku pergi. Galang mengarahkan pandangannya pada sosok pria yang sedang melambaikan tangan kepadanya. Yura pun turut menatap ke arah yang ditunjuk Galang. Lain kali kita bisa bertemu kembali. Ucap Yura. Kau benar. Kalau begitu bolehkah aku meminta nomor ponselmu? Tanya Galang seraya mengangkat ponselnya di udara. Tentu saja. Balas Yura lalu mengetikkan nomor ponselnya di ponsel Galang. Sampai bertemu lagi, Yura. Ucap Galang seraya menepuk pundak Yura. Yura mengangguk mengiyakan. Setelahnya Galang pun berpamitan pada mereka untuk menyusul temannya yang sudah menunggunya. Kakak melihat apa? Dari jarak yang tidak begitu jauh Ray terlihat memperhatikan interaksi Yura dan seorang pria yang tidak ia kenali. Tidak ada. Ayo pergi. Ajak Ray lalu berjalan begitu saja meninggalkan Flower. Di kediaman Rangga malam ini tengah diadakan acara makan malam dengan keluarga besar mereka untuk melakukan syukuran wisuda Yura dan keberhasilan Yura menjadi wisudawan terbaik. Yura nampak tersenyum senang melihat kakek dan neneknya dari Rangga bisa kembali berkumpul dengan mereka setelah cukup lama menetap di luar negeri bersama dengan tantenya Lala. Dan di saat akhir acara Yura dibuat terkejut mendengar keputusan Nenek Ana yang mengatakan ingin pulang kampung dan menetap tinggal di kampungnya dengan alasan ingin menghabiskan waktu tuanya dengan kedamaian di sana. Tidak, Yura tidak ingin jauh dari nenek. Yura mulai menangis lalu berlari ke arah Nenek Ana. Yura tidak mau nenek pergi. Ucap Yura dengan menangis terseduh-seduh di dekapan Nenek Ana. Sejak kecil Nenek Ana lah yang selalu menyayanginya tanpa pernah memarahinya seburuk apapun perilakunya. Dan saat ini Nenek Ana berniat jauh darinya di saat dirinya sedang membutuhkan pelukan hangat dari Nenek Ana, tentu saja Yura sangat berat melepaskannya. Yura, jangan seperti ini. Kau tidak boleh melarang nenekmu untuk pergi dan menetap di kampung. Tegur Rangga. Yura menggeleng di dalam dekapan Nenek Ana. Tidak, Ayah.
Bagaimanapun juga Yura tidak ingin nenek pergi. Ucap Yura. Yura, Farah pun turut bersuara melihat sikap putrinya yang tidak mau mendengar ucapan Rangga. Yura melepas dekapannya lalu menatap sendu pada nenek Ana. Nenek jangan pergi. Jangan tinggalkan Yura di sini, Yura akan mengadu dengan siapa jika nenek jauh. Ucap Yura. Masih ada bunda dan ayah yang bisa menjadi tempat kau mengadu, sayang, ucap nenek Ana. Bukan hanya bunda dan ayah, Yura juga membutuhkan kehadiran nenek di sini. Ucap Yura dengan terseduh-seduh. Yura, Rangga hendak kembali berbicara namun Yura tidak ingin mendengarnya dan lebih memilih berlari meninggalkan ruang tamu. Yura, Farah dan Aidan pun memanggil-manggil nama Yura agar kembali ke ruang tamu namun Yura menulikan dan terus menaiki tangga menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Sudahlah, biarkan Yura tenang. Besok kita bisa membicarakannya lagi dengan Yura. Ucap nenek Ana saat melihat Aidan hendak mengejar Yura. Aidan pun kembali mendaratkan bokongnya di atas sofa dan mengiyakan ucapan nenek Ana. Sebagai saudara kembar Yura, Aidan dapat merasakan perasaan Yura saat ini. Sudah sejak kecil mereka selalu bersama dengan nenek Ana yang selalu menyayangi mereka. Dan saat ini pastilah Yura sangat berat melepas nenek Ana untuk tinggal jauh darinya. Sementara Yura yang sudah masuk ke dalam kamarnya menjatuhkan tubuhnya begitu saja di atas ranjang sambil menangis terseduh-seduh. Kenapa semua orang ingin pergi? Kenapa semua orang pergi di saat aku sedang membutuhkan mereka sebagai tempat sandaraan saat hatiku tengah terluka seperti saat ini? Yura tak dapat menahan isakan tangisannya. Ia terus menangis meluapkan kesedihannya. 3 tahun yang lalu ia harus merelakan Rahel sebagai sahabat baiknya pergi melanjutkan studinya di luar negeri bersama neneknya. Dan kini apa ia harus kembali merelakan nenek Ana pergi sama seperti Rahel? Cel, aku sangat merindukanmu, gumam Yura mengingat sahabat baiknya yang selalu bertingkah manja dan konyol. Malam itu Yura memilih meluapkan kesedihannya seorang diri di dalam kamar tanpa berniat kembali ke ruang tamu di mana keluarganya tengah berkumpul. Bukan tanpa alasan, Yura hanya ingin menenangkan hati dan pemikirannya dan mengambil langkah yang tepat untuk menjaga hatinya agar tidak lagi terluka untuk kedepannya. Beberapa hari kemudian, Yura akan ikut dengan nenek menetap di kampung. Ucap Yura yang membuat semua orang terkejut mendengar ucapannya. Apa maksud ucapanmu, Yura? Tanya Farah. Yura akan ikut dengan nenek, bunda. Yura ingin menetap di kampung bersama dengan nenek. Jelas Yura. Sayang, jangan sembarangan berbicara. Ucap nenek Ana yang merasa tak setuju dengan ucapan Yura. Yura tidak asal bicara, Nek. Yura sudah memikirkan semua keputusan Yura saat ini. Dan Yura sudah memutuskan untuk ikut dengan nenek. Yura ingin tinggal di kampung bersama nenek dan menjalani hidup dengan damai di sana. Ucap Yura. Apa yang kau katakan, Yura? Kau jangan lupa jika kau dan Kak Aidan lah yang akan melanjutkan bisnis ayah. Terlebih kau baru saja mendapatkan tawaran beasiswa untuk melanjutkan studimu di luar negeri. Ucap Rangga. Yura tidak menginginkan itu semua, ayah. Yura tidak ingin melanjutkan pendidikan dan Yura tidak ingin bekerja di perusahaan ayah. Yura hanya ingin bahagia dengan tinggal bersama nenek di kampung. Balas Yura dengan bibir bergetar. Yura, mendengar ucapan putrinya yang mengandung penuh maksud membuat Farah tak dapat membendung air matanya. Apa kau tidak bahagia tinggal di sini bersama bunda dan ayah, nak? Tanya Farah. Yura menggeleng dan turut meneteskan air mata. Yura bahagia, bunda. Namun izinkan Yura untuk ikut bersama nenek. Yura mohon, ucap Yura seraya mengatupkan kedua tangannya di dada.